Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, jemaat Tuhan terkasih. Seluruh pendeta dan majelis HKBP se-Resor Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu ke-12 setelah Trinitatis. Kiranya kita selalu memuji Tuhan yang Tritunggal, yang selalu setia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, juga gerejanya, hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Walaupun kita sedang menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan, khususnya COVID-19, tetapi Tuhan pengasih selalu menyertai kita di dalam perjalanan hidup ini. Marilah kita bersekutu dalam ibadah ini, kita puji dan muliakan Tuhan dalam hidup kita siapkan hati kita untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan dengan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita minggu ini,
yaitu hukum Taurat yang keempat. Demikian bunyinya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran, di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel bagi kita pada minggu ini tertulis di dalam Roma 12, mulai ayat 17 sampai dengan 21, kita baca secara responsoria. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri Dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi Dan mengubahkan negeri kami. hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu yang besar pasti terjadi Dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ke-12 setelah Trinitatis, tanggal 22 Agustus 2021, terambil dari kitab Mazmur 34, dimulai dari ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik pada minggu ini adalah orang benar di mata Tuhan. Sering organisasi masyarakat negara kita kalau mau melakukan kegiatan seperti konferensi selalu melakukan audiensi kepada presiden atau menteri terkait. Audiensi dilakukan untuk meminta petunjuk dan arahan agar konferensi yang akan dilakukan tersebut boleh berjalan dengan baik atau berhasil. Seperti itulah yang diharapkan dari setiap orang Kristen, agar yang pertama dan terutama dilakukan adalah melapor, berdoa kepada Tuhan kalau hendak melakukan aktivitas kegiatan, terlebih menghadapi pergumulan, tantangan hidup. Karena acap terjadi, manusia yang menghadapi pergumulan, tantangan hidup, yang dicari terutama ialah kuasa dunia atau orang yang dianggap bisa menolongnya. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, seharusnya yang terutama ialah datang ke hadirat Tuhan mengadu, agar Dia yang memberi petunjuk jalan keluar dari pergumulan, tantangan yang dihadapi, bukan kepada kuasa kekuatan dunia, mengandalkan pikiran, tetapi kepada kuasa Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Selama kita masih berada di dunia ini, kehidupan kita tidak luput dari masalah. Kita tidak pernah luput dari masalah atau penderitaan sebagaimana kita alami saat ini, pandemi COVID-19 yang telah banyak memakan korban jiwa
dan dampaknya merembes ke sendi-sendi kehidupan lain. Mengapa dunia dipenuhi masalah? Masalah dan penderitaan timbul karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Namun sebagai orang percaya, kita tidak usah takut dan cemas karena Tuhan bisa memakai semua masalah atau penderitaan yang terjadi untuk menarik kita untuk lebih dekat kepada Dia. Seringkali situasi sulit atau masa-masa gelap di dalam kehidupan kita memaksa kita untuk datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Kala kita terkulai, tidak berdaya karena sakit, tidak punya uang, anak sakit, gagal dalam rumah tangga atau studi, usaha bangkrut, ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi dan sebagainya. Kita menangis dan berteriak kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan kita naikkan kepada Tuhan dengan hati hancur dan mendalam. Seperti Hana dalam pergumulan berat, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. 1 Samuel 1 ayat 10. Daud berkata, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk bersabar dan tetap menaruh iman pengharapan kepada Tuhan, sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Tuhan adalah pemegang kendali seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini, termasuk masalah-masalah yang terjadi dan yang kita alami. Oleh karenanya lah, serahkanlah beban itu kepada Tuhan, maka Dia akan turut bekerja. Allah turut bekerja, yaitu mengolah masalah tersebut sehingga mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi yang baik, karena ada pengorbanan yang sempurna yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Kita harus ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah apapun yang ada di dunia ini. Allah mengatakan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janji Mazmur ini bersyarat khusus bagi mereka yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Allah berjanji untuk melepaskan kita dari rasa takut. Ayat 5, menyelamatkan kita dari kesesakan. Ayat 7 dan 18, mengutus malaikat untuk berkemah sekeliling kita. Ayat 8, menyediakan kebutuhan kita. Ayat 10, memberikan kepada kita hidup melimpah. Ayat 13, mendengarkan doa-doa kita. Ayat 16, menghibur kita dengan kehadirannya. Ayat 19, dan menebus kita. Ayat 23. Hanya jikalau kita mencari Tuhan
ayat 5 dan 11. Berseru kepadanya ayat 7. Menghampiri dan takut akan Dia ayat 8 dan 10. Menjaga lidah kita dari dosa dusta ayat 14. Tetap terpisah dari dunia yang jahat ayat 15. Melakukan perbuatan baik dan mencari perdamaian ayat 15. Mempunyai hati yang lunak ayat 19. Dan menjadi hambanya ayat 23. Jemaat Tuhan yang terkasih, Mazmur ini mengajarkan kita bahwa Allah tidak alpa dari orang-orang benar dan telinganya selalu tajam mendengarkan mereka yang minta tolong kepadanya. Hal ini diungkapkan pemazmur yang merasa lega akan pertolongan Tuhan setiap saat dirinya merasa terancam oleh lawan-lawannya. Allah adalah Tuhan yang menentang orang-orang berbuat jahat, tetapi ingatan tentang mereka juga akan dihapuskan. Artinya, pada suatu saat nanti akan ada situasi di mana kita tidak akan mengingat lagi kejahatan yang terjadi di masa lampau. Hal ini tentunya merupakan sebuah harapan yang disampaikan Daud, yang juga telah mengalami hal yang sama dalam pergumulan hidupnya. Pada akhirnya Allah akan melindungi mereka yang berlindung kepadanya. Ini adalah janji yang membawa harapan buat orang-orang yang ditindas karena kebenaran. Kalau pada saat ini kita belum merasakan pertolongan Tuhan, itu bukan berarti karena Dia tidak memerhatikan kita. Ingatlah bahwa mata dan telinga Tuhan terarah kepada mereka yang percaya kepadanya. Kalau saudara pada saat ini mengalami penindasan karena melakukan hal yang benar, bahkan akhirnya harus menutup diri karena kebenaran, maka sepertinya nyanyian Daud, Allah akan mendengar suara kita. Harapan membuat kita bertahan dalam pergumulan hidup kita. Tanpa harapan, kita akan cepat menyerah dan tidak mau melanjutkan hidup lagi. Harapan membuat kita bisa melihat apa yang tak bisa kita lihat dan yakin akan hal yang belum kita rasakan. Mazmur ini juga mengandung harapan. Persis ketika Daud merasakan kesulitan karena dikejar Saul, dia menyatakan harapannya, keyakinannya bahwa Allah tidak akan meninggalkan dia. Saudara-saudara, ketika saudara berada di tengah kesulitan, ingatlah Mazmur Daud ini, bahwa Allah tidak akan meninggalkan orang yang berlindung kepadanya. Untuk itu, tetaplah berharap dan arahkanlah permohonanmu kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas segala kemurahan dan kasih Tuhan untuk hidup kami. Kami bersyukur atas firman yang telah kami dengarkan pada minggu hari ini, di mana Tuhan akan selalu berada, berpihak kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan. Apapun pergumulan dan tantangan yang kami hadapi, apabila kami datang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan melepaskan kami dari segala rencana jahat, ancaman, terlebih ya Tuhan, virus corona yang selalu mengintai kehidupan kami.
Berkati ya Bapa firman-Mu. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang mendengar melalui rumah mereka. Biarlah Tuhan yang selalu kami agungkan dan andalkan di dalam seluruh proses kehidupan kami. Kami hanya berkeyakinan bersama Tuhan kami boleh menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Bersama Tuhan kami boleh luput dari segala rencana jahat musuh-musuh kami. Sebagaimana kesaksian Daud pada Mazmur ini ya Tuhan. Kiranya demikian juga kami mampu bersaksi selama kami hidup di dunia ini. Bersama Tuhan kami akan terluput dari segala kebinasaan, dari segala rencana jahat, dari segala hal-hal yang tidak baik. Karena kuasa Tuhan melebihi dari segala-galanya. Ampuni kami Bapa akan salah dan dosa yang kami perbuat selama ini, baik itu sengaja atau tidak sengaja, kepada Tuhan dan kepada sesama umat manusia, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Dengar dan sempurnakanlah doa permohonan kami ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.